terkait dengan biaya politik tinggi dan korupsi. Kalau dalam judul potensi korupsi, kalau saya langsung sampaikan saja, karena saya sudah pada keyakinan bahwa tingginya biaya politik itu menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya korupsi, khususnya di daerah. Nah, dalam diskusi pada siang hari ini, mungkin ada 3 poin saja yang coba saya sampaikan. Yang pertama itu bicara soal korupsi dan upaya penegakan hukumnya. Yang kedua itu bicara soal mahalnya biaya politik sebagai penyebab terjadinya. Halo? Yang terakhir itu bicara soal kesimpulan dan saran atau rekomendasi apa yang bisa sama-sama kita lakukan. Nah, ini yang pertama, jadi kalau dalam perspektif etimologi, kemudian perspektif teori, itu kita bisa banyak berdiskusi ya soal apa itu korupsi, tetapi tentu saja ini hanya sebagai pengantar saja, sebagai pembuka saja bahwa ada banyak sekali definisi-definisi yang berhubungan dengan korupsi, baik dari tata bahasanya, baik itu dari pendekatan teorinya, maupun hal-hal lain yang kemudian sekarang sedang berkembang. Nah, dalam pemahaman soal teori, tentu saja ada istilah-istilah yang sekarang sudah mulai jadi isu publik, yaitu soal korupsi politik. Nah, jadi ini menjadi salah satu poin yang menurut saya juga menarik, karena sangat dekat sekali isu ini dengan Bapak Ibu sekalian yang kemudian bertugas di Bawaslu, gitu ya. Jadi bagaimana kasus-kasus korupsi yang sekarang terjadi itu punya latar belakang politik, dilakukan oleh tokoh-tokoh politik, dan tentu saja itu sangat berhubungan dengan proses mendapatkan jabatan politik. Nah, ini ada juga soal pemahaman dan pengertian dalam perspektif hukum. Intinya sih kalau bicara soal korupsi ini hanya ada 7 bentuk perbuatan yang sekarang sudah diatur menjadi apa ya namanya ya, undang-undang begitu, ada bicara soal kerugian negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, kemudian juga benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang. Ini ada banyak sekali. Tapi tentu saja hari ini kita tidak akan menghabiskan waktu untuk mengupas korupsi secara definisi. Ini hanya sebagai pengantar dan mungkin juga sebagai bahan bacaan untuk Bapak Ibu sekalian. Langsung saja masuk ke poin kedua, terkait dengan tren penindakan perkara korupsi. Nah, tentu saja sebelum saya masuk ke soal mahalnya biaya politik, saya akan masuk dulu ke soal tren penindakan perkara korupsi. Jadi, sepanjang 2015 dan 2019, saya coba keluarkan bagian-bagian korupsi yang terjadi di semester 1. Nah, jadi karena kita baru sampai di semester 1 2020 ya, mungkin 2 bulan lagi baru masuk ke semester 2 atau selesai semester 2, ini adalah gambaran perkara korupsi dalam 6 bulan pertama setiap tahunnya. Misalnya di semester 1 2016 ada 210 perkara. Kemudian di tahun 2020 dalam 1 bulan itu ada 169 perkara. Jadi pada prinsipnya adalah dalam 6 bulan pertama di Indonesia itu perkara korupsi itu lebih dari 100 yang ditangani oleh aparat penegak hukum, bahkan sampai ke angka 200. Di tahun 2017 itu paling banyak sampai dengan 266 kasus. Nah, bicara soal kasus tentu saja ada jumlah tersangkanya. Nah, jadi memang dari 2020 ya, itu ada sekitar 169 tersangka. Di 6 bulan pertamanya ada sekitar 169 kasus, ada 372 tersangka. Nah, jadi memang ini bicara soal tren penindakan perkara korupsi berdasarkan penetapan tersangkanya. Nah, sekarang saya buat lebih spesifik, ini adalah kasus korupsi yang terjadi sepanjang Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Mohon maaf, ini saya salah tulis, bukan 2019 tapi 2020. Jadi ada 169 kasus, ada 372 orang jadi tersangka, kerugian negaranya 18,1 triliun, nilai suapnya 20,2 miliar, dan ada kasus-kasus pungli atau pungutan liar, ini korupsi kecil-kecilan begitu ya, yang totalnya sampai 40,6 miliar. Nah, jadi memang penanganan perkara di 6 bulan pertama 2020 cukup banyak, begitu ya. Selanjutnya, ini soal
berdasarkan penetapan tersangka yang tadi uraiannya. Jadi dari 169 kasus itu ada 139 kasus yang merupakan perkara baru, ada 23 kasus yang itu kemudian pengembangan, ada yang OTT 23 kasus. Jadi 2020 ada 23 kasus OTT. Yang ingin saya sampaikan, di tahun 2020 itu dalam 1 bulan itu sekurangnya ada 60 orang jadi tersangka. Jadi rata-ratanya per bulan itu di Indonesia tahun 2020 itu ada 60 tersangka dari 28 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Nah, ini soal latar belakangnya. Kalau tadi dari penetapan tersangka, ini putusan pengadilannya. Nah, jadi dalam 6 bulan pertama itu ada banyak sekali yang diputuskan oleh pengadilan ya. Ada 1.043 terdakwa. Jadi jumlahnya cukup banyak ya. Ini kita ambil dari putusan pengadilan se-Indonesia. Jadi sepanjang data itu tersedia di ruang publik, bisa diakses, bisa di-download, bisa dilihat, dan lain sebagainya. Ada total yang kita coba kumpulkan ada 1.043 terdakwa kasus korupsi disidangkan dalam 6 bulan pertama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa perkara korupsi di Indonesia itu bukan hal yang kecil ya, bukan suatu hal yang remeh. Meskipun hampir setiap hari kita melihat orang diproses secara hukum dalam kasus korupsi, ternyata jumlahnya nggak berkurang ya. Bahkan 6 bulan pertama itu ada 1.043 terdakwa. Ini uraian latar belakang aktornya. Yang ingin saya bilang adalah tahun 2020 itu dalam 6 bulan pertama itu ada 263 orang perangkat desa. Yang di dalamnya tentu ada kepala desa ya. Kemudian ada 222 pegawai Pemprov, Pemkot, Pemkat, Pemkap, kecamatan, kelurahan begitu ya. Ini banyak sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, di tahun 2020 ini ada banyak sekali perkara-perkara yang diproses itu yang ada di tingkat daerah. Ini jumlahnya menurut saya semakin mengkhawatirkan ya. Jadi sekarang korupsi tidak hanya yang diungkap pada level pemerintahan daerah setingkat provinsi, kabupaten, atau kota, sekarang sudah sampai ke perangkat desa. Nah, ini adalah angkanya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu berapa jumlahnya, ini adalah data-data yang bisa kita kumpulkan. Namanya siapa, jabatannya apa, kalau dia kasus kerugian negaranya berapa, kalau dia perkara suap, berapa nilai suapnya, kalau dia dari BUMN ada berapa BUMN-nya, berapa BUMD-nya, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang dari KPU. Jadi tahun 2020, 6 bulan pertama itu ada 6 orang anggota KPU yang divonis perkara tindak pidana korupsi. Nah, ini merupakan gambaran, jadi ada 1.043 orang tersangka ya. Kemudian ini rata-ratanya. Jadi kalau ada yang mau tanya atau ada yang bertanya kepada saya misalnya, kalau di Indonesia itu berapa sih rata-rata hukumannya untuk pelaku tindak pidana korupsi? Ya, saya bisa bilang rata-ratanya hanya 3 tahun. Meskipun apa namanya, ada yang disanksi kena gitu ya. Bahkan juga misalnya ada yang sanksinya maksimal, tapi kalau kita mau rata-ratakan hanya 3 tahun. Dari tingkat pertama, tingkat banding, sampai di kasasi atau PK. Jadi ini adalah rata-ratanya. Jadi tadi kita bicara soal ada berapa banyak orang melakukan korupsi, bagaimana polanya, bagaimana jabatannya, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana rata-rata hukuman dari pengadilannya seperti apa. Nah, jadi kira-kira itu adalah pemaparan soal korupsinya. Apa sih yang terjadi, bagaimana angkanya, kira-kira seperti itu. Nah, ini soal pemetaannya begitu ya. Ada yang kasusnya penggelapan, ada yang markup, ada yang laporan fiktif, pungutan liar, dan lain sebagainya. Dan hampir sebagian besar, seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah perkara-perkara yang terjadi di tingkat daerah. Jadi dari pemerintahan daerah itu sendiri. Ini lembaganya. Jadi kalau dari angka 169 kasus dengan 300-an orang jadi tersangka, tentu saja yang paling banyak ada di tingkat daerah ya. Ada kabupaten, ada desa, ada kota.
Jadi hampir yang mendominasi orang-orang yang diproses dalam kasus korupsi di Indonesia itu berada pada level atau tingkat daerah. Yang lain-lainnya tidak begitu signifikan ya, tetapi ada dan dilakukan. Nah ini yang korporasi, tadi ada bicara soal orang, ini bicara soal korporasinya, lembaganya yang ditersangka. Tahun 2020 semester 1 itu jauh lebih banyak daripada semester 1 2018 dan 2019. Ada 13. Dan ini semuanya ada dalam satu perkara yaitu Jiwasraya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, kira-kira ini adalah perkara yang coba kita catat dan paling banyak korporasinya atau lembaganya yang menjadi tersangka. Ini soal penanganan perkaranya, perbandingan yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Ya, walaupun ada penurunan yang signifikan di KPK, ya tapi tetap dalam angka 6 kasus yang ditangani sepanjang 6 bulan terakhir, ya nilai kerugian negaranya sampai 805 miliar. Kalau kepolisian banyak yang ditangani, ada 72 kasus, tapi kerugian negaranya itu hanya sekitar 131 miliar, potensi kerugian negaranya. Nah, kejaksaan yang paling besar di tahun 2020 ini karena dari satu Jiwasraya saja, itu kerugian negaranya lebih dari 16 triliun rupiah. Nah, jadi ini soal gambaran aparat penegak hukumnya. Nah, ini soal pemetaan korupsi berdasarkan jabatan. Ada yang ASN, ada yang swasta, yang kepala desa coba kita keluarkan karena ini menjadi fenomena yang menarik yang sebetulnya itu juga bagian dari pemerintahan daerah ya. Tapi saya coba keluarkan. Jadi angkanya memang juga cukup banyak begitu dari atas yang paling banyak ASN, yang nomor 2 swasta dan biasanya ini hubungannya sama kasus-kasus pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau tadi kita bicara soal tersangkanya, kita sudah bicara soal terpidananya. Nah, sekarang saya coba lebih spesifik karena ini temanya berhubungan dengan korupsi pemilihan kepala daerah, begitu ya. Artinya akan sangat relevan kemudian kalau bahasannya kita buat lebih spesifik dan masuk ke isu kepala daerah. Saya coba kumpulkan dari kasus korupsi yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Itu ada 215 kepala daerah yang jadi tersangka. Kalau kita menghitung sampai 2020, tentu saja jauh lebih banyak. Nah, kalau kita lihat dari pemetaannya, ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Yang paling banyak adalah bupati menjadi tersangka dalam perkara korupsi. Nah, ini soal jumlahnya. Kemudian kita lebih spesifikkan lagi. Kalau tadi tangan oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK, nah sekarang saya keluarkan saja. Sepanjang 2004 sampai dengan 2018, KPK itu menangani ada sekitar 104 kepala daerah. Jadi bisa dibayangkan proses pemilihan kepala daerah yang sudah terjadi di daerah, dan ternyata ujungnya banyak yang juga diproses dan terbukti di persidangan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tentu saja ini akan menjadi sesuatu hal yang saling berhubungan, saling berelasi begitu ya, karena ini akan semakin lebih mendekatkan kita pada isu korupsi yang terjadi di tingkat daerah. Ini rata-ratanya, jadi kalau ada yang tanya, khusus kepala daerah saja berapa sih rata-rata kepala daerah itu divonis dalam kasus korupsi? Ya kalau bisa berdasarkan angka yang tadi 104 kepala daerah tadi, ya rata-ratanya 5 tahun 7 bulan. Ini perkara-perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuntutannya kalau jaksa nuntut itu rata-rata 7 tahun 5 bulan. Ini juga yang menarik ya, perbandingan antara tuntutan uang pengganti dan vonisnya. Ini adalah contoh begitu ya, perkara-perkara yang nilainya sampai ratusan miliar, vonisnya 4 tahun. 346 miliar kerugian negara terbukti di persidangan, vonisnya hanya 4 tahun. Ada 301 miliar, vonisnya 4 tahun. Ini juga yang menarik ya. Selain tadi sanksinya nggak terlalu berat, ternyata juga putusan pengadilan terhadap kepala daerah itu menurut saya itu inkonsisten. Contoh, dalam perkara Gatot Pujo
nilai kerugian negaranya 61 miliar. Dalam perkaranya Budi Antoni, suapnya 15 miliar. Tapi yang nilai suapnya lebih tinggi, itu sanksinya 3 tahun, yang lebih rendah, nggak sampai setengahnya, itu malah 4 tahun. Nah, ini merupakan gambaran bahwa jangankan bicara soal bagaimana sanksi terhadap penyelenggaraan pemilu yang bermasalah, atau pelanggaran-pelanggaran terhadap dana kampanye misalnya. Dalam konteks putusan pengadilan saja, yang sudah lewat proses pembuktiannya itu lebih rigid, ya sanksinya pun juga nggak konsisten. Ini menurut saya juga menjadi salah satu catatan dalam pemberantasan korupsi. Nah, ini nilai kerugian negaranya, ini nilai suapnya, ini nilai tindak pidana pencucian uangnya. Nah, ini yang menarik. Dari kasus-kasus korupsi yang coba saya gambarkan tadi, 27 diantaranya itu dicabut hak politiknya, tapi ada 59 yang tidak dicabut. Yang ingin saya sampaikan, selain tidak konsisten dalam menjatuhkan sanksi pidana maupun menghukum uang pengganti, begitu ya, ternyata dalam konteks pencabutan hak politik pun juga nggak konsisten. Ada yang dicabut, ada yang enggak. Padahal bicara soal korupsi kepala daerah, itu sangat dekat dengan isu korupsi politik. Dan korupsi-korupsi yang dilakukan, itu sangat dekat juga dengan jabatannya sebagai seorang kepala daerah. Nah, ini soal catatan korupsi kepala daerah. Ini pembagiannya, kemudian ini berdasarkan pemetaan wilayahnya. Ini adalah pengamatan 2004 sampai dengan 2018 untuk perkara-perkara yang KPK tangani, khusus kepala daerah. Jadi ini pemetaannya ya, misalnya di Aceh ada 4 kasus, di Sumatera Utara ada 12 kasus, di Sumatera Selatan ada 4 kasus. Ini adalah kasus-kasus atau penyebaran kepala daerah yang jadi tersangka ataupun ada yang sudah divonis karena melakukan tindak pidana korupsi. Ini adalah juga gambaran begitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah fungsi-fungsi pengawasan terhadap kepala daerah itu nggak berjalan dengan maksimal. Contohnya tadi, opini BPK itu kan sering ya memberikan nilai WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi ternyata WTP itu nggak juga menjamin bahwa daerah tersebut bebas korupsi. Ini adalah 9 kasus dari beberapa macam kasus yang coba saya lihat secara acak gitu ya. Ya ini 9 kepala daerah ini mendapatkan nilai WTP. Tapi tidak kemudian membebaskan mereka untuk tidak melakukan korupsi, tapi ada juga yang kasus korupsi. Jadi ini menurut saya juga menjadi salah satu catatan, kalaupun misalnya audit yang BPK lakukan saja, itu nggak bisa menjamin. Apalagi kalau hanya audit kepatuhan, seperti dalam dana kampanye, begitu ya. Jadi ini yang sudah diciptakan saja perangkatnya lebih ketat, itu nggak menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa bersih, apalagi dalam konteks dana kampanye yang pengaturan pengawasannya menurut saya itu tidak maksimal hanya dalam konteks audit kepatuhan. Ini menurut saya juga menjadi catatan ya. Nah, sekarang saya coba dekatkan lagi. Kalau tadi bicara soal korupsi se-Indonesia, kemudian saya spesifikkan menjadi korupsi kepala daerah, dan sekarang saya coba dekatkan soal kasus-kasus korupsi yang kemudian memang sangat dekat dengan pendanaan pemilu. Kalau saya boleh simpulkan, perkara-perkara yang banyak tadi, itu sebetulnya juga sangat dekat dengan urusan-urusan pemilu. Kalau enggak itu buat mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, atau untuk fundraising, untuk mencalonkan diri pada pentas berikutnya. Nah, yang ingin saya katakan, biaya politik yang sangat tinggi itu tentu saja berbanding lurus dengan kasus korupsi yang terjadi. Ini ada contoh misalnya. Lutfi Hasan Ishak, anggota DPR RI, ini dia ketua umum Partai Keadilan Sejahtera ya. Ini disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung bahwa LH itu tersangka Fatona dan Yudi Setiawan itu bertemu untuk membahas rencana konsolidasi pengerahan dana dalam rangka pemenuhan target pada pemilu 2014. Ini kepartaiannya. Dan ini coba kita ambil dari putusan pengadilannya. Kemudian contoh misalnya Damayanti Wisnu Putranti, anggota DPR RI. Dia juga sebutkan dalam kesaksiannya, untuk membiayai pilkada daerah
Jawa Tengah pada tahun 2015. Ada yang lain misalnya, ini Siti Masita Suparno dan Amir Mirza Huta Galung, wali kota Tegal, ya, ini juga sama untuk membiayai majunya pada Pilkada Tegal 2018. Ada lagi Ardiansyah, DPR RI, ada lagi yang misalnya Amran Batalipu, dia juga sama, meminta kepada dalam hal ini pengusaha, itu untuk mencalonkan diri dalam pilkada berikutnya. Nah, jadi ingin saya sampaikan, ketika dia menjabat karena mahal nih biaya politik, maka fundraising yang dia lakukan adalah menggunakan jabatannya. Entah nanti bicara soal transaksi dalam sektor perizinan, maupun korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ada 9 kasus, nanti mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan ya, karena tidak mungkin saya kupas dari 104 terdakwa itu, kemudian saya coba satu persatu ya, karena nggak mungkin waktunya nggak akan cukup. Tapi pada prinsipnya yang saya katakan adalah, yang jadi motif korupsi, faktor pendorong untuk jadi korupsi, ya memang pendanaan pemilu. Artinya apa? Semakin dia mahal, maka semakin agresif dia melakukan korupsi dengan berbagai macam pola. Kalaupun dia tidak korupsi, ya pilihannya dia harus betul-betul mendapatkan pembiayaan dari seorang pengusaha, atau dia sendiri merupakan seorang pengusaha, yang tentu saja juga butuh dikembalikan pada periode selanjutnya. Nah, ini soal kasus korupsi yang kemudian dekat dengan pendanaan pemilu. Selanjutnya, nah ini dari kasus korupsi kepala daerah tadi, saya coba spesifikkan modus-modus apa sih yang kemudian sering dipakai buat pendanaan pemilu, misalnya. Nah, ketika dia menjabat, ada perizinan, ada bansos dan hibah, ada dana desa, ada jual beli jabatan kedinasan, ada juga misalnya soal suap dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi hanya 5 ini sebetulnya korupsi yang terjadi di daerah yang kadang-kadang atau sebagian besar misalnya digunakan untuk pendanaan pemilu atau kampanye pemilu. Selanjutnya, ini adalah catatan kita untuk Pilkada 2018 ya, yang 2020, 2019 ya, atau ya seperti apa. Kita masih terus dalami. 2020 kan mungkin baru nanti bulan Desember ya. Yang pada prinsipnya ada 10 catatan yang coba kita lihat. Apa sih yang terjadi di situ yang berhubungan sama korupsi atau yang menyebabkan menjadi sangat mahal biaya pemilunya. Ada jual beli pencalonan, atau misalnya ada juga yang pakai istilah kandidasi buying, ada juga yang pakai istilah misalnya buat beli perahu misalnya. Jadi seorang partai politik itu kemudian ke partai politik minta uang. Ada juga misalnya muncul-muncul nama-nama yang pernah jadi narapidana kasus korupsi, ada juga misalnya biaya tinggi dalam kampanyenya, kemudian konteks pengumpulan modalnya, kemudian juga ada politik uangnya, ada manipulasi laporan dana kampanye, ada suap kepada penyelenggara pemilu, ada juga korupsi untuk mengumpulkan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga anggaran. Jadi ada banyak sekali hubungan yang sangat erat antara proses pilkada tadi dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah. Nah, kemudian selanjutnya dari kasus-kasus korupsi tadi dan proses pemilihan kepala daerah begitu, ini adalah 5 proses yang umumnya dilalui oleh kandidat dalam pemilu dan mengeluarkan modal yang besar, baik legal maupun ilegal. Jadi kalau pandangan dari ICW sendiri, belajar dari proses penyelenggaraan pemilunya, belajar dari perkara korupsinya, ini ada 5 pos anggaran yang memang harus dikeluarkan oleh para kandidat, baik yang itu sifatnya legal maupun yang nggak legal. Yang legal misalnya, ya katakanlah untuk menggelar acara-acara yang bersifat populis. Misalnya survei. Ketika seorang calon untuk survei itu kan juga ada biaya yang dikeluarkan. Itu yang kemudian, oh ternyata mahal nih, dari satu sisi aja soal survei aja sudah mahal. Kemudian misalnya untuk mencari dukungan partai, ini yang saya bilang tadi, kandidasi buying atau buat beli perahu.
Partai politik ini memang punya harga ya. Nanti akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Ada beberapa calon kepala daerah yang meminta uang begitu dan calon yang diminta itu mengakui di ruang publik. Ada juga kampanye, ini butuh biaya yang sangat besar. Kemudian juga ada kebutuhan untuk mendanai saksi pemungutan, penghitungan, dan juga pengawalan suara. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini adalah buat kebutuhan mendanai saksi pemungutan, penghitungan, dan lain sebagainya ya. Yang kelima, ini persiapan untuk mengawal sengketa. Meskipun nggak semua calon akan sengketa, tapi ini juga menjadi biaya yang coba kita hitung. Jadi 5 komponen ini merupakan menjadi penyebab kenapa sih pilkada di Indonesia itu mahal. Kalau kemudian ada usaha untuk menghentikan dana untuk menertibkan, mengawal, mengawasi dana kampanye, itu baru 1 dari 5 komponen ini. Meskipun kampanye ini merupakan salah satu yang paling mahal ya. Jadi buat biaya kampanye sangat mahal sekali. Tadi misalnya apa yang dijelaskan oleh Bang Fadli sebelumnya, misalnya dia menjelaskan bagaimana sih soal dana kampanye itu sendiri, dari mulai regulasinya, pengawasan, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita akan menyentuh dan targetnya adalah menurunkan biaya politik, kampanye ini baru 1 dari 5 item yang kita catat dalam konteks mahalnya biaya politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan korupsi, kemudian mahalnya biaya politik, tentu saja punya hubungan yang sangat erat. Dan yang hari kita lakukan untuk membenahi sisi kampanye itu baru 1 dari 4 item yang kemudian perlu juga untuk kita perhatikan. Selanjutnya, ini soal bakal calon kepala daerah yang berani memberikan pernyataan ya, pengakuan bahwa dia dimintain uang. Jadi pada poin sebelumnya, tadi saya bilang kan, ada istilah namanya kandidasi buying. Ada istilah buat beli perahu. Misalnya, ada Lanyala yang mengaku misalnya sampai ratusan miliar dia diminta. Kemudian juga ada yang ngaku kayak misalnya bakal calon Bupati Simalungun, Abel Saragih. Ada juga misalnya calon Bupati Toba Samosir, Asmadi Lubis, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa selain kampanye, ada juga tuh misalnya urusan partai. Buat dapat dukungan dia harus bayar. Itu pun juga diakui oleh beberapa calon yang memang dia berani untuk menyampaikan pandangannya atau apa yang dirasakan di ruang publik. Selanjutnya, ini saya mau ambil satu contoh aja. Misalnya kemarin juga kita misalnya ngelihat soal dana kampanye di Pilkada DKI 2012 dan 2017 yang rame ya, Ahok Jarot melawan Anies Sandi. Meskipun Ahok harus mendekam di penjara begitu ya, karena kasusnya. Nah, ini saya coba bandingkan soal dana kampanye di Pilkada 2012 dan 2017 di DKI yang 2 putaran. Pokenara Jokowi Ahok ini perbandingannya lebih besar, 62,6 miliar tanpa subsidi APBD. Jokowi Ahok 16,1 miliar ini tanpa subsidi APBD. 2017 Anies Sandi itu 85,4 miliar dengan subsidi APBD. Ahok Jarot itu 82,6 miliar juga dengan subsidi APBD. Nah, cuma tentu saja kan menjadi pertanyaan ya, kenapa kok biayanya bisa sangat jomplang antara 2017 dengan 2012 tentu saja ini karena bicara soal juga mungkin memang harga atau nilai yang bertambah atau berubah dari tahun 2012 ke tahun 2017 sudah ada jeda selama 4 tahun ya di sana, 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun. Kemudian juga kita melihat biaya yang sangat besar ini tentu saja mungkin saya coba kasih kurung di sini. Pilkada 2017 DKI sedikit lebih jujur dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dibandingkan peserta Pilkada tahun 2012. Tapi lagi-lagi catatan ini tentu saja masih sangat mungkin tidak tepat ya, karena kita bicara soal uang-uang yang kemudian tidak bisa kita identifikasi. Dari mana sumbernya? Ada nggak yang melapor? Bagaimana dengan mekanisme? Dengan mekanisme akuntabilitasnya?
Kemudian yang kedua, ada pos pengeluaran lain yang membuat kampanye ini menjadi tetap mahal. Yang ketiga mungkin karena Pilkada DKI 2017 ini lebih sengit dibandingkan dengan Pilkada tahun 2012. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah ya memang biaya politik itu mahal, ya. Nilainya sampai puluhan miliar. Ini yang tercatat dan bisa diakses informasinya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana yang nggak tercatat, bagaimana yang memanipulasi, atau bagaimana dengan yang tidak melaporkan. Karena tidak ada mekanisme auditnya yang ketat di sana. Ini menurut saya menjadi salah satu celah juga, kenapa memang dana kampanye itu perlu untuk mendapatkan perhatian. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, soal pengaturan Pilkada 2018, pemilu 2019, ini memang nggak terbendung ya soal mahalnya biaya pemenangannya. Jadi, ujungnya apa? Ketika dia sangat mahal, akan sangat berelasi dengan korupsi. Jadi korupsi itu akan tetap rawan terjadi. Yang kedua, kita juga belum melihat soal langkah-langkah antisipasi dari pemerintah ya untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya negara. Meskipun dalam konteks aturan saya setuju dengan Pak Wawan ya, bahwa memang negara itu sudah mulai berusaha untuk mengatur bagaimana agar pemilihan umum ini atau misalnya pemilihan kepala daerah ini begitu, itu sudah mulai diatur menjadi lebih ketat ya. Ada perbaikan-perbaikan yang kemudian terjadi. Tapi memang kita belum lihat bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah agar sumber daya negara ini nggak kemudian dipakai oleh para kandidat untuk membiayai pencalonannya. Nah ini menurut saya juga menjadi salah satu variabel. Jadi nggak hanya soal pengaturannya, nggak hanya pengawasannya. Mohon maaf, saya potong untuk waktu paparannya. Kami beri waktu 3 menit lagi. Oke, ini sudah hampir menuju ke slide terakhir ya. Satu slide lagi. Jadi intinya adalah soal ini belum kemudian terselesaikan. Kemudian juga terbatasnya instrumen pengawasan penyelenggaraan pemilu. Tentu saja ada banyak rekomendasi yang bisa kita dorong ya. Yang pertama pasti perbaikan regulasinya, kemudian juga memperkuat fungsi pengawasannya, termasuk ya kita bicara soal kewenangan Bawaslu gitu ya. Kemudian juga soal kolaborasi instrumen-instrumen pengawasan, baik negara sama negara ataupun negara sama masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat. Ini menurut saya juga perlu dilakukan, karena kalau bicara soal aspek pemilu tentu saja ada banyak stakeholder yang harus ikut untuk memastikan proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian Kementerian Keuangan, ada hal-hal lain ya. Ada juga yang coba saya garis bawahi adalah TNI dan Polri. Kita juga minta, tolonglah Panglima, tolonglah Kapolri untuk menjaga integritas jajaran di bawahnya. Karena nggak jarang juga misalnya kita mendapatkan informasi adanya keterlibatan mereka yang memihak pada calon-calon tertentu. Sekalipun calon tersebut memang nggak berasal dari lembaga tersebut, begitu ya. Tapi ini menurut saya soal netralitas penegak hukum perlu juga untuk dijadikan catatan. Terakhir, ada KPK yang kita minta monitor, ada juga misalnya Bawaslu sudah pasti, kita berharap buat menginstruksikan jajarannya di bawah untuk memulai dengan menyusun data pembanding ya, soal dana kampanyenya saat melakukan pengawasan di lapangan. Ini agak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Fadli di sebelumnya begitu ya. Kemudian juga kita berharap ada kandidat pemilu dan partai politik untuk komitmen menjaga integritasnya. Dan terakhir, kita juga mengajak kepada elemen masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu. Jadi tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pemantau.